Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Nama saya Dewi Fatiatur Rahmah. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji. Saya Rifda Hania, NIM 180210201022. Saya Andira Nur Mufidah, NIM 200210103110. Saya Agustin Indah Pawestri dengan NIM 200210204016. Saya Putri Hani Agustin, NIM 200210103051. Setiap negara hukum senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Setiap negara mengutamakan penegakan hukum secara adil dan tegas dan tidak tebang pilih. Kondisi hukum di Indonesia saat ini sering menuai kritik daripada pujian. Hal itu berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, dan proses berlangsungnya hukum, dan lemahnya penerapan dalam berbagai peraturan. Kritik tersebut sering dilontarkan pada proses penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat menilai bahwa kekuatan hukum dapat dibeli. Dengan adanya pengakuan tersebut, diharapkan aparat hukum dalam menegakkan hukum dilakukan secara menyeluruh dan adil. Ketidakadilan dalam penegakan hukum merupakan suatu masalah yang harus segera ditangani dan negara harus memiliki gambaran yang dicita-citakan oleh pendiri negeri ini di masa yang akan datang. Pada kondisi tertentu, ketidakadilan hukum jika dibiarkan akan memicu tindakan yang menyebabkan terancamnya pertahanan dan keamanan bangsa, seperti tindakan kekerasan atau anarkisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum, di mana segala aspek kehidupan di Indonesia berdasarkan pada hukum yang berlaku, di mana yang sifatnya memaksa dan mempunyai sanksi jika melanggar hukum tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa KUHP yang dipakai di Indonesia, baik itu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, semuanya masih memakai warisan hukum dari Belanda. Jadi, pasal-pasal yang ada di dalam perundang-undangan itu dibuat oleh pemerintahan Belanda, sehingga pada pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih sering terjadi ketidakadilan, di mana masih banyak pasal yang mengandung multitafsir yang justru membawa Indonesia menjadi mundur. Salah satu contoh kasus hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah yaitu kasus Busrin, seorang kakek yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, yang divonis 2 tahun penjara karena mencuri 3 batang kayu bakau yang diambilnya dari pantai. Busrin juga didenda 2 miliar rupiah atas kasusnya tersebut, dan dendanya itu tidak masuk akal karena Busrin sendiri tidak mampu membeli 3 liter bensin. Lain halnya dengan kasus Busrin, jaksa menuduh PT NSP melakukan pembakaran hutan di 5 desa di Meranti Riau, sehingga menyebabkan kabut asap di Sumatera hingga mampir ke Singapura dan Malaysia. Jaksa menuntut manajer cabang PT NSP Erwin selama 6 tahun penjara dan manajer PT NSP Nowo selama 1,5 tahun penjara. Selain itu, mereka juga harus membayar denda sebesar 2 miliar rupiah dan restorasi lahan 1 triliun rupiah. Apa daya, Pengadilan Negeri Bengkalis membebaskan Erwin dan Nowo dengan hanya didenda 2 miliar rupiah. Solusinya adalah seharusnya pemerintah membuat undang-undang dengan jelas dan terperinci agar tidak terjadi salah paham. Dalam pelaksanaannya tidak seharusnya dipaksakan dan harus ditinjau kembali pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan agar tidak menimbulkan kerancuan yang seolah memihak golongan tertentu. Dan hukum seharusnya melindungi, bukan malah menakutkan. Penegakan hukum di Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu hukum mampu mengatur kehidupan di masyarakat agar bisa berjalan dengan tertib, aman, dan terkendali. Sedangkan dampak negatifnya yaitu hukum di Indonesia pasal-pasalnya masih banyak yang multitafsir,
sehingga bisa dijadikan celah atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan tujuan yang tidak baik atau menguntungkan diri sendiri maupun kelompok. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.